Baiklah, setelah kita membahas mengenai kromosom dan gen, kita akan membahas mengenai asam nukleat. Ya, jadi asam nukleat itu adalah polimer dari nukleotida yang berperan dalam penyimpanan dan pemindahan informasi genetik di dalam proses atau yang erat kaitannya dengan pemindahan sifat pada turunan. Nah, untuk asam nukleat yang ada di dalam tubuh makhluk hidup itu terbagi atas dua, yaitu DNA dan RNA. Yang pertama adalah DNA. DNA yang dikenal juga dengan deoksiribosnucleic acid itu merupakan salah satu biomolekul terpenting di dalam makhluk hidup karena membawa sifat. Dan DNA ini dapat ditemukan pada bagian inti, kloroplas, serta mitokondria. Nah, DNA merupakan polimer nukleotida itu disusun oleh 3 molekul utama. Yang pertama adalah gula pentosa, kemudian fosfat, dan basa nitrogen. Gula pentosa merupakan gula yang memiliki atom C sebanyak 5 buah, di mana pada C5 itu akan mengikat fosfat dengan ikatan fosfodiester. Kemudian pada C3 itu adalah milik nukleotida yang selanjutnya. Nah, untuk basa nitrogen itu terdiri atas 2 jenis basa, yaitu purin dan pirimidin. Basa purin terbagi lagi menjadi adenin serta guanin, sedangkan pirimidin terbagi lagi menjadi timin dan sitosin. Jumlah antara purin dan pirimidin itu selalu sama, artinya A plus G sama dengan T plus C. Dan jumlah adenin selalu sama dengan timin karena dia merupakan komplement dan dihubungkan dengan 2 ikatan hidrogen, sedangkan guanin akan komplement dengan sitosin dan dihubungkan oleh 3 ikatan hidrogen. Bentuk DNA adalah double helix atau utas ganda, di mana model ini pertama kali dikemukakan oleh 2 ilmuwan, yaitu James Watson dan Francis Crick pada tahun 1953. Mereka berpendapat bahwa satu pilihan DNA atau satu puntiran DNA itu memiliki panjang sekitar 3,4 nanometer. Dalam satu puntiran itu memiliki 10 pasang basa, sehingga jarak antara basa satu dengan yang lainnya memiliki jarak sekitar 0,34 nanometer. Kemudian, pada sel eukariot, bentuk DNA itu adalah linear, sedangkan pada kloroplas atau plastida, kemudian mitokondria dan sel prokariot bentuknya adalah sirkuler atau melingkar. Setelah kita membahas mengenai struktur DNA, kita akan membahas mengenai replikasi. Jadi DNA disebut juga sebagai autokatalisis atau dia mampu mensintesis bentuknya sendiri. Nah, jadi peristiwa ini juga disebut sebagai peristiwa replikasi, di mana satu molekul DNA mengalami kebanyakan sehingga terbentuklah 2 molekul DNA yang bersifat double helix. Terdapat 3 model atau 3 kemungkinan terjadinya replikasi DNA. Yang pertama adalah model konservatif, yaitu 2 rantai DNA lama tetap tidak berubah, berfungsi sebagai cetakan untuk 2 rantai DNA yang baru. Model yang kedua disebut sebagai model semi-konservatif, yaitu 2 rantai DNA yang lama terpisah dan rantai baru disintesis dengan prinsip komplementasi pada masing-masing rantai DNA lama tersebut. Akhirnya akan dihasilkan 2 rantai DNA baru yang masing-masing mengandung 1 rantai cetakan molekul DNA yang lama dan 1 rantai baru hasil sintesis. Model yang ketiga adalah model dispersif, yaitu beberapa bagian dari kedua rantai DNA yang lama akan digunakan sebagai cetakan untuk sintesis rantai DNA yang baru. Oleh karena itu, hasil akhirnya akan diperoleh rantai DNA lama dan baru yang tersebar pada rantai DNA lama dan baru. Dari ketiga model tersebut, model semi-konservatif merupakan model yang tepat untuk proses replikasi DNA. Replikasi DNA semi-konservatif ini berlaku bagi organisme prokariot maupun eukariot. Setelah kita membahas mengenai DNA, sekarang kita akan membahas mengenai materi genetik lain dari asam nukleat, yaitu RNA atau yang disebut juga dengan ribonucleic acid atau asam ribonukleat. RNA merupakan makromolekul yang berfungsi sebagai penyimpan dan penyalur informasi genetik, ya sama dengan DNA. RNA ini terdapat pada materi genetik virus, terutama golongan retrovirus. RNA ini juga berfungsi sebagai penyalur informasi genetik, misalnya pada proses translasi untuk sintesis protein. Nah, adapun struktur RNA berbeda dengan DNA. RNA merupakan rantai tunggal polinukleotida, di mana setiap ribonukleotida itu terdiri dari 3 gugus molekul. Ya, dia memiliki
5 karbon atau ribosa, kemudian basa nitrogen yang terdiri dari purin dan pirimidin juga. Hanya saja pada golongan purin itu sama dengan DNA, tapi pada golongan pirimidin dia memiliki sitosin dan urasil, jadi bukan timin. Serta yang ketiga adalah gugus fosfat. Nah, purin dan pirimidin yang berikatan dengan ribosa membentuk suatu molekul yang dinamakan nukleosida atau ribonukleosida, yang merupakan prekursor dasar untuk sintesis DNA. Ribonukleosida yang berikatan dengan gugus fosfat membentuk suatu nukleotida atau ribonukleotida. RNA merupakan hasil transkripsi dari suatu fragmen DNA, sehingga RNA merupakan polimer yang jauh lebih pendek dibandingkan dengan DNA. Tipe RNA itu terdiri dari 3 tipe, yaitu mRNA atau messenger RNA, atau RNAd, RNA duta. Yang kedua adalah tRNA atau transfer RNA, atau disingkat juga dengan RNAt, sama saja. Kemudian yang ketiga adalah rRNA atau ribosomal RNA. Dalam proses pembacaannya, kode genetik ini ditentukan oleh urutan 3 dari 4 basa nitrogen yang ada. Karena terdiri dari 3 basa, sehingga disebut juga sebagai kode triplet. Nah, urutan 3 basa tersebut akan dikopi atau disalin oleh mRNA dan akan dibawa keluar dari inti sel untuk kemudian diterjemahkan. Urutan 3 basa nukleotida pada mRNA atau duta RNA yang disebut kodon akan menyandikan asam amino tertentu. Karena jumlah asam amino yang ada adalah sekitar 20 jenis, sedangkan jumlah kemungkinan kode triplet yang disusun dari 4 macam basa adalah 64 buah, jadi bisa dimungkinkan bahwa satu asam amino memiliki lebih dari 1 kodon. Lihatlah tabel berikut ini untuk meningkatkan pemahaman kalian. Sekarang kita akan membahas mengenai sintesis protein. Sebelumnya telah disebutkan bahwasanya kode-kode genetik yang terdapat pada DNA atau RNA itu akan berfungsi untuk menjadikan asam amino, dan asam amino merupakan monomer senyawa protein. Terdapat 20 jenis asam amino yang umumnya menyusun protein. Nah, melalui kode-kode genetik tadi dapat dilakukan sintesis protein. Sintesis protein ini terjadi pada organel sel yang disebut sebagai ribosom. Nah, bagaimana sintesis protein ini dapat terjadi? Jadi, sintesis protein terjadi melalui 2 tahap utama, yaitu proses transkripsi dan translasi. Transkripsi ini merupakan suatu proses penyalinan kode-kode genetik dari DNA oleh mRNA, sedangkan translasi merupakan penerjemahan kode-kode genetik pada mRNA tadi oleh tRNA menjadi asam-asam amino penyusun protein. Nah, jadi hubungan antara molekul DNA, RNA, dan asam-asam amino dalam proses sintesis protein juga dikenal sebagai istilah dogma sentral biologi, ya, yang dijabarkan dengan rangkaian proses DNA membuat DNA dan RNA serta RNA yang akhirnya akan menghasilkan atau membuat protein. Nah, sintesis protein merupakan proses yang cukup rumit dan memiliki pengaturan yang sangat kompleks serta berlangsung dalam kecepatan yang cukup tinggi. Ya, jadi beberapa tahap sintesis protein. Yang pertama adalah kode genetik yang terdapat pada DNA akan disalin melalui proses transkripsi untuk menghasilkan messenger RNA atau mRNA. Nah, utas DNA yang ditranskripsikan adalah utas antisense, ya. Jadi jika kalian lihat di buku kalian yang ditranskripsikan itu adalah sense, itu sebenarnya cukup keliru, ya. Jadi kita merujuk kepada Campbell, ya. Jadi di buku kalian itu gambarnya betul, tapi tulisannya salah. Jadi yang ditranskripsi itu adalah utas antisense sebagai template atau sebagai cetakan. Kemudian mRNA yang dihasilkan kemudian akan menuju sitoplasma dan bergabung dengan ribosom. Yang kedua, asam-asam amino yang ada di sitoplasma akan diaktifkan oleh ATP dan terikat dengan tRNA.
di mana setiap tRNA hanya mengikat asam amino yang spesifik. Kemudian tRNA yang telah membawa asam amino akan menuju ribosom. Antikodon yang terdapat pada tRNA akan berpasangan dengan kode triplet atau kodon yang dibawa oleh mRNA tadi. Nah, seperti yang telah disebutkan bahwa kodon pertama atau kodon start adalah AUG yang akan memberikan sinyal pada peralatan pensintesis protein untuk mentranslasi mRNA di tempat tersebut. Kemudian tRNA ini akan memberikan asam aminonya pada bagian ribosom dan tRNA akan dilepaskan ke sitoplasma untuk mengangkut asam amino yang lainnya. Yang keempat, tRNA berikutnya yang telah membawa asam amino juga akan menuju ribosom sesuai urutan kodon pada mRNA. tRNA ini juga akan memberikan asam aminonya dan bergabung dengan asam amino pertama tadi, begitu seterusnya sehingga terbentuk suatu rantai panjang yang disebut sebagai polipeptida. Nah, rantai polipeptida ini panjangnya dapat mencapai ratusan atau ribuan asam amino. Yang kelima, pemanjangan rantai asam amino akan berhenti jika telah sampai pada kodon stop. Seperti yang disebutkan tadi ada 3, yaitu UAA, UAG, atau UGA. Ketiganya merupakan kodon terminal, yaitu kodon yang tidak berkepentingan dengan asam amino, tetapi mengakhiri pembentukan rantai suatu polipeptida. Baiklah anak-anak, demikianlah yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga kalian bisa memahami dengan baik. Dan jangan lupa untuk mengerjakan latihan yang sudah saya post di grup kelas kalian masing-masing. Selamat mengerjakan.